Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita duduk sejenak di hadapan Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, dan merenungkan. Berdoa itu kita tidak hanya menyampaikan pujian kita, menyampaikan syukur dan terima kasih kita. Kita tidak hanya menyampaikan permohonan kita, tetapi doa itu kita duduk sejenak, berdiam diri, menenangkan hati, menenangkan pikiran, dan mendengar apa kata Tuhan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Itulah doa. Dan pagi hari ini, firman yang akan kita refleksikan, yang kita renungkan, saya ambil dari Mazmur 23. Ketika saya omong Mazmur 23, kita sudah tahu apa isinya. Sehingga saya tidak membacakan ulang kepada kita. Saya akan masuk langsung di dalam inti perenungan. Jika kita memperhatikan Mazmur 23 ini, kita menyimpulkan ada dua hal. Yang pertama suka dan yang kedua duka. Sekarang mari kita lihat yang pertama tentang suka. Suka yang pertama di ayatnya yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi hidup dengan tenang. Itu suka yang pertama. Suka yang kedua di ayatnya yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Jiwa yang segar. Itu suka. Dan suka yang ketiga di ayat yang keempat bagian akhir. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jiwa yang gembira, jiwa yang terhibur. Itu suka yang ketiga. Dan suka yang keempat, makanan tersedia di ayatnya yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Itu hidup dalam suka. Dan yang berikut, hidup dalam duka. Hidup dalam duka itu masih di dalam ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau lembah kekelaman, dalam terjemahan lama Alkitab, berjalan dalam bayang-bayang maut. Contoh bayang-bayang maut itu seperti apa? Sakit yang parah, hampir mati, kesesakan, tertekan, kelaparan, dan seterusnya. Itu bayang-bayang maut. Saya teringat akan refleksi kita di Minggu Sengsara keempat pada hari Minggu, di mana Yesus mengalami itu. Dia hidup dalam bayang-bayang maut. Karena ketakutan yang luar biasa dialami Yesus di Taman Getsemani. Dia berjalan dalam bayang-bayang maut. Bagi Daud, ada hari yang baik, ada hari bencana. Ada hari sukacita, ada pula hari duka cita. Namun, Daud menghadapi semuanya itu bersama dengan Tuhan. Dia tidak sendirian. Sehingga dia berefleksi bahwa Tuhan itu menjadi gembala dan tuan rumah baginya. Sekali lagi, Tuhan menjadi gembala dan tuan rumah baginya. Itu kita bisa baca ayat 1 sampai 4, Tuhan sebagai gembala, dan ayat 5 dan 6, Tuhan menjadi tuan rumah. Mengapa Tuhan begitu setia memelihara Daud? Mengapa Tuhan mau menjadi gembala dan menjadi tuan rumah bagi Daud? Itu pertanyaan yang menarik. Bukan karena Daud hebat, bukan karena Daud suci, bukan karena Daud orang pilihan Allah. Tapi ayat yang ketiga bagian akhir menjadi jawaban. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bukan karena Daud punya hebat, bukan karena Daud itu orang pilihan Allah, bukan karena Daud itu suci, tetapi oleh karena namanya.
itu menjadi refleksi yang luar biasa. Kalau sampai pagi hari ini kita bangun dengan segar, kita beraktivitas, kita merasakan tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Tuhan menjadi gembala dan tuan rumah untuk kita. Itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita ada segala sesuatu, bukan karena kita dekat dengan Tuhan, bukan. Tapi karena namanya, karena kekudusan namanya, karena kemuliaan namanya. Saya kasih contoh seperti ini. Si A punya bapak si B. Ketika terjadi kecelakaan terhadap si A, orang juga akan bertanya, siapa punya anak? Oh, si B punya anak. Demikian juga kita adalah anak-anak Tuhan. Ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, misalnya kecelakaan, orang bilang, oh dong anak-anak Tuhan, kenapa dong mengalami hal seperti itu? Dong berdoa terus, tapi kenapa dong mengalami susah seperti itu? Orang akan omong seperti itu. Tuhan menjaga kita oleh karena namanya, oleh karena kekudusan namanya, oleh karena kemuliaan namanya, bukan karena kita punya kehebatan. Kehebatan kita tidak menjadi ukuran untuk Tuhan menjaga kita. Mari kita berefleksi bersama. Dosa kita tidak membuat Allah berhenti bertindak menolong kita. Dosa kita tidak menjadi hambatan untuk Allah membebaskan kita. Ia tetap peduli terhadap kita. Itulah yang menjadi perlindungan bagi kita. Amin.